Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. Kita awali dengan berita pertama pemirsa. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur dalam melakukan antisipasi dan penanganan pasca bencana. Koordinasi yang baik antara BPBD dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah menjadi kunci dalam penanganan bencana. Komisi 8 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan kelima ke Provinsi Jawa Timur baru-baru ini. Salah satu agenda yang dilakukan adalah melakukan rapat dengar pendapat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui kesiapan tanggap darurat bencana dan peta rawan bencana. Ditemui usai melakukan rapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur, anggota Komisi 8 DPR RI Arteria Dahlan mengapresiasi kinerja BPBD Jatim dan menangani terjadinya bencana seperti yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, di mana BPBD dapat mengatasi bencana dengan tertib dan sesuai dengan prosedur penanganan bencana yang telah ditetapkan. Arteri juga mengapresiasi koordinasi antara BPBD Provinsi Jatim dengan para stakeholder lainnya, termasuk masyarakat, sehingga penanganan terhadap tanggap darurat bencana dapat berjalan dengan baik. BNPBD mampu untuk menghadirkan simbolisasi negara di tengah masyarakat. Bagaimana masyarakat yang terkena dampak bencana dapat diantisipasi sedemikian rupa dengan cara-cara yang luar biasa hebat, ya. Tidak gaduh, seolah-olah ini merupakan bagian dari penanganan yang selama ini diterapkan di BNPBD. Saya salut sekali sama SOP-nya, sama prosedurnya dan cara mereka untuk menanggulangi bencana. Kebetulan saya hadir. Arteria menjelaskan, BPBD Jatim aktif dalam melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan bencana dan melakukan antisipasi sejak dini dengan memberikan informasi kepada masyarakat apabila ada potensi terjadinya bencana. Arteria meminta BPBD untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sehingga dalam bentuk bencana yang terjadi dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik. Kedua, mengenai supervisi koordinasi dengan kabupaten kota. Saya sangat apresiasi, ya, supervisinya bagus sekali, fungsi koordinasinya jalan, sehingga kadang-kadang di lapangan kita sulit ini, apakah provinsi yang main, apakah teman-teman yang dari kabupaten kota yang main, apakah jangan-jangan ini keroyokan. Karena kita lihat, ya, begitu maraknya, begitu masifnya penanganan, dan yang lebih hebatnya lagi, BNPBD bisa langsung bersinergi dengan masyarakat, ya, siapapun juga. Dari Provinsi Jawa Timur, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Dan di berita selanjutnya, pemirsa, Komisi 4 DPR RI mendukung pemanfaatan areal hutan nagari Sungai Buluh untuk kepentingan masyarakat dalam hal pemanfaatan kawasan hutan untuk program-program bernilai ekonomi, diantaranya penanaman pohon buah, jasa lingkungan dan ekowisata, serta pungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan surat keputusan Gubernur tahun 2014. Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan kelima ke Provinsi Sumatera Barat baru-baru ini. Anggota Komisi 4 DPR RI Dardiansyah mengatakan, hutan nagari Sungai Buluh yang berada di kawasan hutan lindung memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Dardiansyah menambahkan, Komisi 4 DPR RI akan mendorong pemanfaatan kawasan hutan nagari Sungai Buluh untuk kepentingan masyarakat. Ia berharap agar dilakukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat untuk pengembangan kawasan hutan dengan tetap berpegangan pada kelestarian kawasan hutan lindung. Potensinya luar biasa di situ. Di sisi lain kan kita melihat hutan yang ada di situ luar biasa. Tentunya masyarakat sadar benar bahwa itu adalah masyarakat yang mengerti tata lingkungan hutan, tentunya yang bisa dikelola dan bisa untuk dipergunakan ke depannya. Tentunya mungkin nanti kita akan Komisi 4 selalu menyebut dan mendorong hal itu kepada hutan nagari dalam kawasan hutan lindung yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mengatakan, dengan adanya program kehutanan sosial berbasis ekonomi diharapkan masyarakat bisa mengambil manfaat dari hutan, sekaligus menjaga hutan dari illegal logging. Hermanto menambahkan salah satu program kehutanan sosial yang ditetapkan adalah menanam tanaman yang buahnya memiliki nilai ekonomi, seperti durian, rambutan, dan coklat. Diharapkan masyarakat bisa mengambil manfaat dari eksistensi hutan yang ada. Nah, sekaligus ini adalah dalam rangka juga menjaga keutuhan hutan itu sendiri. Didukung oleh program-program dengan program tanaman yang bermanfaat. Nah, tanaman bermanfaat ini aneka ragam dan pemerintah, DPR
bersama pemerintah juga sudah menetapkan program-program untuk menanam pohon-pohon yang memiliki ekonomi yang kuat. Dari Padang, Sumatera Barat, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Dan di berita terakhir pemirsa, ada Komisi 11 DPR RI menegaskan Lembaga Badan Pusat Statistik harus menjadi lembaga penyedia data yang real dan faktual agar program-program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat bisa tepat sasaran. Komisi 11 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan kelima Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini. Ditemui usai mendengarkan paparan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di kantor Gubernur DIY baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI Elviana mengatakan, sistem yang ada pada Badan Statistik sekarang ini harus dikaji ulang. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil informasi data dengan tingkat validitas yang lebih akurat. Elviana juga mempertanyakan tentang kecukupan jumlah tenaga koordinator statistik kecamatan yang ada di Provinsi DIY. Menurutnya hal itu perlu diketahui karena masih banyak kecamatan di Indonesia yang tidak memiliki tenaga koordinator statistik. Jumlah tenaga koordinator saja sudah kurang begitu. Masih banyak kecamatan yang tidak punya tenaga koordinator. Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi kita. Data yang dia tampilkan tadi berasal dari mana begitu. Dengan cara apa mereka mengambil data dalam kondisi posisi sumber dayanya yang kurang. Harusnya tadi Elviana mengungkapkan betapa pentingnya data statistik yang akurat. Menurutnya data statistik dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Ia mencontohkan data untuk masyarakat yang menjadi sasaran program penyaluran pupuk bersubsidi atau penyaluran raskin harus benar-benar akurat agar anggaran yang harus dikeluarkan tidak sia-sia. Elviana mengungkapkan data statistik sering dijadikan alat politik bagi pemerintah, misalnya menjelang Pilpres. Angka kemiskinan dinyatakan sedikit. Statistik memang perlu dikejar, tidak bisa lagi memakai aturan yang seperti yang Bapak tadi bilang, ini sudah benar kok begitu. Karena sesuai dengan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia, kepala daerah kabupaten kota itu memegang anggaran, mereka bisa intervensi kebijakan ke daerahnya. Tetapi selama ini mereka tidak bisa mendapatkan data yang valid tentang kondisi daerah di daerahnya. Karena memang sampel yang digunakan baru sebatas sampel kabupaten ke atas. Sehingga kondisi di kecamatan tidak tahu. Dari Yogyakarta, Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Dan demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.